sayang loh. Inisiatornya nggak ada ya? Iya, kayak dia buka ruang manipulation, dia ada slow effect 2 kan dari Estes juga. Tapi habis itu benar-benar harus ngarepin Muggles-nya rotasi terus. Karena kan ini Rohusanya yang bakal jaga lini depan kan. Sementara sisi sampingnya Benedetta-nya pasti bakal main clear cepat sama kayak Glue. Jadi menurut aku agak sedih. Makanya tadi aku bilang sayang, mendingan dia bawa sekalian Apa? Satu romernya Hero yang sisi? Iya, sisi Iya. kayak Kufra. Iya, aku setuju. Kufra gitu-gitu masih oke lah ya. Buat momentum, tapi lihat kali ini di arah full plane Psychos membuat seorang Don nampaknya agak sedikit terpressure. Dan ini salah satu hero power Psychos juga kan. Yuzong sama Glow. Ya. Yang sering dibawakan juga waktu di MPL ya. Ijume, ini hero powernya keluar semua loh. Ijume, Dreams, Psychos, Brans. sama Brans. Sama Tas juga, bahkan. Tas juga iya. Iya. Ya mungkin jarang Brans menggunakan Cloud, tapi kayaknya ini hitungannya kalau segi ngomongin apa namanya hero power nih, power semua nih. Kita lihat dari Bui akan coba dipaksa, flicker akan coba digunakan kali ini, yes. Trigger flicker telah digunakan, tapi Tas harus menggunakan satu bar retribution untuk mendapatkan satu buah jungle. Lihat, satu orang aja langsung geser rotasi dari Rakisena. Dan itu berbahaya nantinya. Kenapa? Karena Melissa juga bukan sebuah hero yang bisa melakukan mobilitas dengan cukup cepat, Momochan. Setuju, tapi tentu karena efek dari fight, Rohusa bakal mundur terlebih dahulu. Sementara Don kali ini bakal coba untuk memfollow mengejar ke arah seorang Hijume, tapi terlalu jauh kah Bubai? Memang sempat memberikan heal namun ke arah seorang Okta, bukan ke arah seorang Don. Oke. Dan bahkan Hijume memberikan satu level 4 untuk seorang Dreams, yang kemungkinan besar nanti akan ada team fight yang cukup dimenangkan oleh EVOS Legends dari segi roamnya yang sudah dipegang Dreams berada di level 4. Ada Bubai juga sudah berada di level 4. Iron Hook berhasil didapatkan, tapi ternyata tergeser oleh Savannah Blow bersama dari Womani mulai coba didapatkan Retribution. At some point from Fast kali ini. Permainannya sangat luar biasa. Dibalikan kembali ke arahnya, Flicker telah dikeluarkan, saya akan didapatkan, dan tapi Moon of Godness dari tim EVOS Legends didapatkan oleh seorang Hijume. Again and again, Hijume kembali memberikan permainan dia yang sangat fleksibel. Kenapa? Biasanya Valentina itu permainan ofensif, tapi kalau di tangan Hijume beberapa belakangan dan beberapa pertandingan terakhir yang saya casterin dia tuh bisa benar-benar adjustable banget menggunakan apa? Valentinanya bisa cover, bisa initiate. Ya, jadi tergantung ya. Apa yang lagi dibutuhkan sama EVOS Legends kali ini, tapi mengcopy ke arah heal yang dimiliki sama Buba itu jadi satu kondisi yang cukup bijak untuk EVOS Legends, karena dari segi team fight itu bisa aja EVOS mereka ditabrak balik dan bahkan first blood-nya bisa tercipta, tapi sepertinya first blood yang akan diamankan oleh Tas di area purple yang dimiliki oleh Arkisena. Lebih berfokus untuk benar-benar nge-pressure di area bawahnya ke arah good lane di sini. Nah, sementara Muggles tidak akan bisa terlalu berbuat banyak, hanya bisa berpasrah saja terhadap rotasi yang dibawakan oleh EVOS Legends di area early. Sementara Tas masih berfokus terhadap farming terlebih dahulu, sembari menunggu adanya informasi yang didapatkan sama seorang Dreams, karena dia masuknya udah masuk mulai nih invasi ke arah jungle yang dimiliki sama Arkisena juga. Jadi map control yang didapatkan sama EVOS Legends ini cukup tinggi. Waduh, masalahnya aku melihat ada ini loh, 2 lane yang dimakan sama seorang Brans. Ini tandanya Brans akan cepat lebih kaya loh. Dan para pasukan dari Arkisena mereka harus mulai respect akan hal itu loh. Dan para pasukan dari EVOS Legends mereka cuma tinggal menstabilkan permainan mereka. Lihat, platingan di arah bottom lane bahkan dimenangkan oleh Brans dengan adanya full plating yang dia dapatkan, Momochan. Ya ini tandanya goldnya terpaut beda 2000 dan salah satu penuncang goldnya mungkin ada di Brans. Oke, tapi kita akan melihat dari pergerakan seorang Don mencoba untuk mencari ke arah seorang Psychos. Kali ini Psychos mulai ngebuka split-splitnya. Sementara satu buah reward manipulation dibalaskan reward manipulation, mencoba untuk menarik balik ke arah seorang Hijume. Don kali ini bakal coba mundur terlebih dahulu, tapi terkena damage yang begitu perih dan Arcane Strike yang begitu sakit dari seorang Hijume. Tapi Tas akan coba ditahan dan bahkan tumbang di antara 4 pemain dari Arkisena. Gila, Tasnya gak gerak sama sekali di depan sana, bahkan 2 harus hilang begitu saja dari para pasukan EVOS Legends. Keuntungan dari segi turtle kali ini tetap mereka bisa selesaikan. Mereka balas dengan 2 poin kill yang sangat mahal dari para pasukan Arkisena.
Fokus ke arah top lane, kemungkinan Psychots akan kehilangan satu buah turret yang sangat mahal bagi dirinya. Don coba membalikan kembali keadaannya, walhasil turret tetap pecah. Hijumi dan Psychots gagal mempertahankan turret di arah top lane yang memecah. Iya, dan dengan satu momentum yang tadi sempat didapatkan di area sungainya ya, langsung ditabrak balik oleh RRQ Sena, mencoba untuk memaksimalkan kondisi yang mereka dapatkan. Sementara dari EVOS mereka harus benar-benar menjawab semua inisiasi yang dibuat oleh seorang Dreams kali ini, mencoba untuk menarik Iron Hook connect ke arah seorang Bubai, namun masih bisa dihindari. Sementara 3 pemain dari RRQ mereka coba untuk nge-cover ke arah Muggles. Pressure tetap diberikan sama EVOS, sebenarnya lebih berfokus ke arah lininya Brands ya. Wah, itu lihat Muggle aja struggle loh menurut aku. Iya. Dia levelnya sama loh sama Bubai. Dia levelnya sama Bubai yang harusnya ya mungkin 2 level harusnya dimenangkan oleh seorang Muggle. Tapi di sisi sebaliknya Muggle benar-benar nggak dikasih kesempatan untuk bermain kali ini di arah bottom lane. Lihat permainan yang cukup signifikan berbeda antara Archisena dan juga EVOS Legends. Kenapa? Karena mereka regroup. Sedangkan dari RRQ Sena itu mereka nggak bisa selalu bergandengan berlima karena rotasi mereka akan cukup terlambat. Tapi Dreams di depan sana, Flicker telah digunakan bersama dengan satu Iron Hook, berhasil didapatkan dan bahkan lihat damage yang sangat besar dikeluarkan oleh pasukan dari EVOS Legends. Membalikan kembali keadaannya, Hijumi akan dengar reward manipulation mencoba untuk menutup pergerakan para pasukan dari RRQ Sena. Tapi dengan pertukaran Muggle dan juga Dreams itu is totally not worth it for RRQ Sena. Iya. Sementara kali ini turtle-nya akan coba dikontes oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Psycho sudah mulai maju. Lini terdapat tapi retri dari seorang Rokuza bagi ini berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle dan Psychots. Sepertinya akan tumbang di tangan seorang Don. Kali bakal coba dikejar. Brands tidak akan bisa untuk mengcover posisi yang terlalu cukup jauh. Don masih bisa mundur ternyata. What a retribution from Rasuha. Kali ini benar-benar berhasil mendapatkan satu buah retribution yang sangat baik. Tapi lihat bottom lane betapa dominasinya Brands dengan adanya level yang dia miliki. Dan lihat turretnya tinggal setetes begitu saja. Tris bakal coba diselamatkan. Spray down tembakan peringatan tapi nampaknya masih gagal untuk bisa menyelamatkan para pasukan dari EVOS Legends. Napati telah dikeluarkan dari bottom lane. Clear minion berhasil didapatkan. Hijumi bahkan harus menggunakan flickernya untuk membantu pergerakan dari seorang Brands dari bottom lane. Informasi telah diberikan Hijumi, no flicker for this time. 2 minutes. No flicker. Oke. Sembari menunggu terlebih dahulu flicker akan muncul. Namun Don sudah memberikan informasi Tas akan lebih berfokus untuk mendapatkan buff terlebih dahulu. Dan Rasuha bakal melakukan clear di area midnya karena posisi dari pemain-pemain RRQ Sena mereka berfokus untuk memberikan space yang cukup banyak ke arah seorang Muggles di area bawahnya. Dan bahkan dari yang harusnya RRQ Sena terlebih dahulu kehilangan turret di arah bottom lane, tapi semua itu berbalik semudah telapak tangan berbalik. Iya. Lihat bahkan dari tim RRQ Sena yang terlebih dahulu mendapatkan turret pertama di arah bottom lane. Berbeda sekali dengan kasus yang terjadi kali ini. 2 turret yang sangat mahal di top dan di arah bottom lane yang Momochan bahkan sempat sounding kalau itu adalah leading yang dominasi dari mereka. Iya. Malah berbanding terbalik kali ini Momochan. Yep, dan kalau kita ngeliat dari itemnya Muggles memang udah jadi ke arah Demon Hunter Sword. Tentunya tipikal-tipikal seperti Dreams dan juga Psychots ini bisa rontok kalau kena poke juga dari seorang Muggles. Tapi Brands akan lebih berfokus terhadap penetration dan juga physical damage dari seorang Beatrix. Oke, informasi telah diberikan. Benar kata Momochan, dia fokus ke arah penetration. Tapi kali ini penetrationnya akan dijadikan Hunter Strike atau menuju ke arah Wind of Range terlebih dahulu. Itu depends on gimana Brands akan bermain dengan playstyle para pasukan dari EVOS Legends lainnya Momochan. Oke, dan Psychots sudah mulai melihat informasi di mana Lord sudah mulai dipox oleh pemain-pemain dari RRQ Sena. Don sudah mulai join team fight kali ini, tapi Psychots mencoba untuk menahan di area depan. Split sudah mulai dibuka, tapi Mouth Dose dari seorang Muggles kali ini mencoba untuk menghancurkan anak-anakan dari seorang Psychots. Sementara dari Rasuha berhenti sementara di depan, tapi satu buah ladihan dari seorang Dreams menahan satu pemain ini, namun ternyata dari Rokusuha tidak tumbang. Dan bahkan Retribution didapatkan oleh Sertas. Take over, Warrior Retribution diamankan kali ini oleh para pasukan dari EVOS Legends. Bermain dengan cukup cepat di arah tengah, mencoba untuk fokus para pasukan dari EVOS Legends. Mereka bakal coba mempertahankan terlebih dahulu Lord mereka, tapi nampaknya RRQ Sena too strong untuk menyelesaikan Lord yang mereka miliki.
EVOS Legends tidak bisa mempertahankan Lord di arah tengah karena terlalu cepat dihilangkan oleh para pasukan dari arah ke sana. Dan lihat Brans benar kata Mang Ochan, dia full karena penetration. Hunter Strike ini akan membuat dirinya lebih kuat lagi. Spray down kembali dikeluarkan for defensive di arah bottom lane. Brans kehilangan beberapa sedikit momentum, tapi lihat para kawan-kawan dari arah ke sana, mereka udah mulai terkena damage yang sangat sakit. Hijau Flicker masih didapatkan. Dreams sekarang mendapatkan satu bahan tapi Brans memberikan tembakan peringatan mundur ke arah belakang. Damage persuade yang cukup sakit, tapi Cyclops belum mendapatkan satu dan nampaknya Cyclops harus turun sebelum satu poin kill dia dapatkan. Oke. Tapi kalau kita memang sedikit kilas balik dengan teamfight yang tadi dilakukan oleh kedua tim ini di area Lord, yang dimana Tas memang sempat untuk mendapatkan satu buah Lord untuk EVOS Legends. Sayangnya ini dari Rosuhanya nggak tumbang, jadi masih bisa untuk menahan pergerakan dari Lord yang berjalan di area mid. Sementara Brans bakal berfokus untuk bakal bermain lebih objektif aja, dapetin turret di area bawah di sini. Sementara pemain-pemain dari Arki mereka harus mulai stacking kumpul 5 lagi untuk bisa memberikan space yang cukup banyak ke arah seorang Muggles. Dan memang damage dari seorang Rosuha ini terlalu perih ketika tahunnya memang sudah connect. Appreciate what juga. Semua tergantung dengan adanya damage dari darah abu-abu yang dimiliki oleh seorang Rosuha. Tapi Psychot coba mundur terlebih dahulu. Udah boleh respect. Tapi split-splitnya connect dari seorang Psychot ke arah seorang Rosuha. Dan bahkan dibawa mundur, ditarik begitu jauh. Flicker terpaksa digunakan oleh seorang Psychot. Gak ada satu buah flicker lagi, sehingga dibuka satu buah reward manipulation oleh seorang Okta. Masih mau lebih kah dari Tas kali ini mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Masih punya Phantom Execution dan hanya ada satu pemain yang tumbang dari EVOS Legends, yaitu Psychot. Alright, kali ini kerugian di tangan dari para pasukan dari EVOS Legends. Mereka kehilangan satu orang Psychot. Satu orang Psychot yang cukup berimpact dalam teamfight. Kali ini lagi-lagi harus menjadi korban keganasan dari arah Xena. Dari segi item yang kita bakal melihat udah mulai menuju ke arah Wind of Nature harusnya dari Muggle. Dan Muggle ketika Wind of Nature ini akan cukup sulit untuk ditumbangkan. Di sisi sebaliknya Brans memilih ke arah Lifesteal terlebih dahulu untuk one by one situation maybe. Dan ini yang agak menjadi sedikit tricky untuk seorang Brans mengucap. Sebenarnya Brans itu tidak butuh dengan ada si Halberd. Brans itu cuma butuh ke arah satu buah Wind of Nature sekarang. Tapi kalau dengan posisi seperti ini, bisa jadi si Halberd menjadi sebuah kepentingan yang cukup urgensinya tinggi, Momochan. Oke. Tapi ini Lord yang masih bisa dikontes juga menurut aku oleh kedua belah tim. Sementara Brans itu masih cukup jauh posisinya di atas ya, untuk melakukan split push terlebih dahulu. Coba untuk nge-clear, iya dia bakal nunggu sampai pemain-pemain dari EVOS nih udah mulai berkumpul nih. Sementara fokusnya dari Arki sana, mereka terpaksa untuk melepasin turret di area atas dan juga di area mid. Oke, akan coba diambil Bloody Hand menuju ke arah satu buah Fredrin. Berhasil didapatkan free for retribution kali ini di tangan dari seorang Tas. Masih mau teamfight kembali. Tas menuju ke arah Toad. Lihat fokus dengan para pemain dari EVOS Legends yang mereka tidak peduli tentang hal yang lainnya. Yang mereka pedulikan kali ini adalah gimana caranya menutup Rosuha tidak bisa mengamankan retribution. Power of objektif dari EVOS Legends. Mereka pegang penuh, Momochan. Oke. Sementara dengan kehilangan Rosuha, udah pasti nih Lord yang tidak akan bisa dikontes oleh Arkisena. Psychot hanya coba untuk nge-zoning aja pemain-pemain dari Arkisena untuk tidak keluar terlalu jauh. Sementara dua pemain lainnya dari Tas dan juga Hijau yang akan melakukan split push di area mid dan juga area atas. Satu buah Hunter Strike di tangan seorang Tas. Wah, damage ya? Iya, dia lebih fokus untuk ke arah damage ya. Wow, berani sekali loh bisa kita bilang. Tas kali ini udah memberikan informasi yang Pressflow tidak ada di arah bottom lane. Brans akan coba mendorong terlebih dahulu para pasukan dari EVOS Legends. Ditembak dengan satu buah Bennett. Tapi para pasukan dari EVOS Legends mereka masih memiliki super minion yang bergerak di 3 lane yang berbeda. Ini yang menjadi cukup berbahaya. Dan untungnya Okta punya trigger disiplin yang sangat baik. Dia menunggu real world manipulation. Langsung dilawan dengan Hichumi. Dibalaskan kembali keadaannya. Bubai masih bisa memberikan stable team fight di depan sana. Bahkan para pasukan dari Arkisen mereka mundur sedikit demi sedikit. Mereka berhasil mempertahankan dua base turret mereka dari getrakan sang macan putih. Iya, masih bisa di cover, masih bisa untuk menahan pemain-pemain dari EVOS Legends dan bahkan Arkisena. Mereka coba untuk melakukan team fight kali ini, memaksakan fight ke arah seorang Psychos di area atas. Namun Tas bakal coba mundur dengan satu buah Phantom Execution, melakukan clear di area atas dan minion yang dari Dreams. Bagus banget Iron Hooknya connect memang ke
ke arah seorang Rosuha, tapi ternyata tidak tumbang. Rosuhanya malah Brans yang hilang. Dan pertukaran dua pemain dari EVOS Legends. It's not fair, Momo-chan. It's not fair. Ini gak adil dengan adanya keunggulan dari EVOS Legends. Bahkan lihat Archisena mencoba untuk kembaliin semua keadaan yang mereka sudah miliki. Mereka berada di dalam under kondisi. Mereka tidak bisa mendapatkan objektif. Bahkan mereka terdorong dari 3 lane secara bersamaan. Tapi kali ini lihat dengan adanya 2 tumbang, 2 core dari EVOS Legends. Titik utama mereka mampu mencoba untuk mendorong para pasukan dari Archisena. Mencoba berhasil mendapatkan inner turret, tapi sayang sekali Archisena udah mulai bisa reset. Archisena udah bisa mulai untuk kembali lagi karena Lot akan muncul dan EVOS Legends udah di posisi full team. Iya, dan Archisena mereka tidak mau kehilangan momentum tersebut. Mereka coba untuk ngasih pressure terus di area turret objektifnya. Tapi sepertinya Psychots akan memaksakan team fight. Tapi kali ini split dibuka bersama dengan Flicker untuk mundur terlebih dahulu. Mengincar ke arah seorang Don, kali ini balik lagi dari seorang Psychots. Dan bahkan 2 pemain dari RQ hilang begitu saja. Di sisi belakang ada satu buah beladihan connect ke arah seorang Rosuha. Tapi di sisi lain ternyata Hijume harus terpick up di tangan seorang Muggles. Oke, Arhung tembakan dari Brans berhasil menutup pergerakan akhir dari seorang Muggles. Dan tadi ada satu posisi yang sangat pintar menurut aku pribadi. Ketika Psychots dikejar, dia mengarah ke arah seorang Hijume. Dia sengaja flicker ke arah sana. Biar ketika para pasukan dari Archisena itu nggak ada yang tahu kalau Hijume udah standby on position. Dan happy birthday lagi-lagi memberikan kejutan terhadap para pasukan dari Archisena yang harus kehilangan banyak banget playernya. Iya, bahkan kali ini dari EVOS Legends mereka kembali untuk membalikan keadaan. Dan Archisena mereka harus bersabar. Karena sebenarnya dari EVOS mereka pun butuh untuk menggiring Lord masuk ke area base dari Archisena. Sementara apakah Archisena mereka mau? Ini seakan-akan Psychots tuh dia tadi coba untuk ngebait dong. Emang? Dia coba ngebait semua resource skillnya dari Archisena tuh kepake dulu. Dan bahkan kalau bisa dia tuh tukar dirinya dengan satu orang yang sangat mahal sih. Kalau menurut aku, dia berani banget untuk hal barter seperti itu. Dan sekarang Archisena masih punya high ground defensif, mereka untuk masih punya Melissa. Clear dengan sangat cepat di arah mid lane dan juga dampaknya di arah top lane mereka didorong secara bersamaan. Tas udah mulai melakukan sedikit pergerakan dengan Soundrose-nya menuju ke arah depan. Zins terkena sedikit pergerakan dan langsung dari wall manipulation menundukkan belakang para pasukan dari Archisena. Mereka lack of power, tapi lihat the fresh world-nya. Rosuha berhasil menutup akhir hayat dari seorang Brans. Langsung hilang begitu saja tanpa adanya Wind of Nature. Maka para pasukan dari Archisena mereka kembali lagi membalikan keadaan. 2 tumbang dan mereka masih dengan posisi 5 orang yang lengkap tanpa kehilangan sedikit pun. Iya, dan bahkan Archisena kali ini masih memiliki asa untuk mempertahankan base. Bahkan turret di area atas. Sedikit lagi Dreams dan juga Brans terpick off. Sehingga membuat Archisena mereka bisa mencoba untuk mempressure balik sejauh ini. Tapi Hijume tidak ketahuan. Dan sementara dia harus recall mundur. Para pemain-pemain dari Archisena mereka mencoba untuk memberikan pressure di area midnya terlebih dahulu. Brans sudah balik kali ini. Mencoba untuk melakukan defense, tapi Don terlalu terburu-buru. What are you doing, Don? Dan sementara Psychots akan menabrak balik, kehilangan satu pemain dari Archisena. Sementara Tas bakal coba untuk mengincar ke arah seorang Rosuha kali ini. Psychots menahan Muggles, mendapatkan target yang diinginkan, tapi bakal coba ditarik balik kan ternyata enggak. Okta masih bisa untuk menumbangkan Dreams. Di sisi lain ada seorang Psychots terkena Taun, dan bahkan dari Rosuha harus mundur terlebih dahulu. Ada Tas di depan sana mencoba untuk ditahan. Muggles di posisi yang tidak baik-baik saja karena akan coba diincar oleh seorang Tas, dan bahkan double kill diamankan oleh seorang Tas kali ini. Sementara di sisi lain Brans akan menumbangkan seorang Bubai dan menyisakan Okta sendirian. Sementara kali ini bakal coba ditahan dengan satu buah Remote Manipulation. Masih ada satu buah minion yang berjalan di area midnya, tapi EVOS Legends menutup kesempatan untuk Archisena mengamankan game.